Pinkrank TV. Her setiap senin ve kamis insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan syarhus sunnahnya. Lalu beliau berkata, faman khalafa ashaba rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amri din faqad kafar. Maka barang siapa yang menyelisihi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara agama ini, maka ia telah kafir. Menyelisihi para sahabat maksudnya yang seperti apa, saudaraku? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Jima'ul Ilm membagi hujjiyah atau pendapat para sahabat itu menjadi beberapa bagian. Yang pertama, majtama'a alaihi ashabu Rasulillah SAW, yaitu yang menjadi kesepakatan para sahabat Rasulullah SAW yang menjadi ijma' mereka. Jadi sudah ijma' para sahabat, tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Maka ini hujjah, saudaraku. Dan ini ijma' mereka. Dan para ulama mengatakan menyelisihi ijma' seperti ini yang sudah benar-benar qat'i, yang sudah dipastikan akan ijma' mereka, maka ini pelakunya bisa kafir. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berdalil dengan ayat surat An-Nisa tentang hujjahnya ijma'. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir." Siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk dan tidak mau mengikuti jalan kaum mukminin, maka kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya itu, dan kami akan bakar ia dengan neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Kata Imam Syafi'i, ini menunjukkan ijma' itu adalah hujjah. Sebab Allah mengancam orang yang menyelisihi ijma', yaitu dengan api neraka. Saudaraku seiman. Namun, Syekhul Islam mengatakan bahwa sesuatu yang dikatakan ijma' itu ada dua kekuatan. Kekuatan yang pertama yaitu ijma' yang sifatnya qat'i. Ya, sudah dipastikan bahwa itu memang terjadi ijma'. Ada lagi yang kedua yaitu ijma' yang sifatnya dhanni, masih diduga bahwa itu adalah ijma'. Maka yang seperti ini pun tetap harus kita ikuti, namun tidak sekuat yang pertama. Kata Syekhul Islam, kalau bertabrakan antara ijma' yang sifatnya dhanni, dugaan, dengan dalil yang zahir dan yang sahih, ya, maka dalil lebih didahulukan. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu makhtalafa fi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang diperselisihkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau apa? Ya, kita berpegang kepada salah satu dari pendapat mereka yang lebih mendekati dalil. Nah, Syekhul Islam juga memberikan sebuah kaidah yang agung, bahwa kalau para sahabat berbeda pendapat menjadi dua pendapat, maka kita tidak boleh membuat pendapat yang ketiga. Kalau para sahabat berbeda pendapat menjadi 4 pendapat misalnya, tidak boleh kita membuat pendapat yang kelima. Mengapa demikian? Kata beliau, karena seakan-akan para sahabat bersepakat bahwa makna daripada yang dimaksud daripada dalil itu, kalau tidak ini maka itu. Berarti kita tidak boleh membuat pendapat yang ketiga kalau ternyata para sahabat berbeda menjadi 2 pendapat saja. Maka saat terjadi ikhtilaf para sahabat, saudaraku, kita pilih salah satu dari pendapat sahabat tersebut yang paling kuat dalilnya, yang lebih mendekati dalil. Keadaan yang ketiga yaitu apabila ada seorang sahabat berpendapat dan tidak ada yang mengingkari dari sahabat yang lainnya, maka menurut Imam Asy-Syafi'i ini hujjah. Walaupun keadaan yang ketiga ini ada dua keadaan lagi. Apa itu? Yaitu seorang sahabat yang berpendapat suatu pendapat, dan pendapat sahabat ini terkenal atau tersebar di kalangan sahabat yang lain, dan ternyata tidak ada satupun sahabat yang mengingkarinya. Maka ini disebut dengan istilah ijma' sukuti,
seakan-akan para sahabat semua bersepakat ya untuk menyetujui pendapat tersebut. Maka ini hujjah. Keadaan yang kedua, jika pendapat sahabat ini tidak diketahui oleh sahabat yang lain, namun tidak ada satupun penyelisihan dari sahabat yang lain, tidak diketahui adanya penyelisihan, maka menurut Imam Asy-Syafi'i ini pun juga hujjah. Subhanallah. Maka dari itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa para sahabat itu ara'uhum lana Ahmad. Itu lebih pendapat para sahabat itu, kata beliau, lebih terpuji untuk kita. Wa aula indana min ara'ina li anfusina, dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Subhanallah. Maka ya akhi, ikuti para sahabat Rasulullah, karena itu yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang para sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu muhajirin dan ansar, dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka. Berarti Allah ridha kepada siapa? Kaum muhajirin dan ansar. Dan kepada siapa? Dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan kebaikan. Allah juga berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw. Jika mereka beriman dengan seperti apa yang kalian saat turunnya ayat ini adalah para sahabat. Jika mereka beriman dengan seperti apa yang kalian, wahai para sahabat, imani, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah, kata Allah dalam surat Al-Baqarah. Maka ayat-ayat ini menunjukkan perintah kita untuk mengikuti para sahabat. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis, ya, ketika Rasulullah mengabarkan akan perpecahan umat Islam, Rasulullah menyatakan bahwa yang selamat itu ma ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Ini semua jaminan, akhi, bahwa orang yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan, mereka akan mendapatkan ridha Allah. Mereka itu akan tertunjuki, ya, akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.